Inget-inget PPT-nya yang di-share ya. Malah kesini lagi. Udah bener tadi di HISIS. Oke, add water, tulis water. Udah. Kemudian gasnya itu nggak perlu yang penting nilai kalori gasnya ya. Udah itu aja, water aja cukup. Fluid package-nya Peng Robinson. Oke, klik simulation. Oke, buat spreadsheet untuk mentransfer informasi dari PPT. Oke, namanya adalah data aja, tulis data aja. Sudah? Oke. Tulis di A1 flow gas. Oke, flow gasnya itu nggak bisa ya. Oke, tutup dulu. Tutup spreadsheet-nya ya. Balik lagi ke ini properties, masuk ke properties. Oke, kita masukin, jangan hanya air, berarti ada gasnya. Composition. Oke, C1 masukkan. C1 itu metan ya, masukin. Etan masukin. Kemudian metan, etan, propen masukin.
Sama butanya ambil normal butan aja deh, salah satu aja ya. Kemudian normal pentan boleh. Kemudian CO2 pengotornya. CO2, oke. Kemudian O2 atau langsung N2 aja. O2-nya kecil banget, N2 aja. Oke, balik lagi. Yes. Berarti ke simulation, jangan lupa lampu Aladinnya tetap nyala ya. Data. Oke, bikin ini aliran massa, flow sheet modify. Paletnya keluarkan. Objek paletnya keluarkan. Fit. Ya. Oke, sampai mana tuh? Composition dulu, composition. Oke, H2O-nya 0, dan ini kita mau bikin aliran gas ya. Metanya itu kemarin lin gas tuh 0,91. Oke, etanya 0,02. Propennya 0,01 etanya. 0,01. Etanya, propennya 0,02. Butanya 0,005. Oke. Penteng. Pentenya 0, udah 0 di sini. Soalnya udah di prosesnya udah, yang analisis bukan di depan banget, ini udah di tengah. Kemudian CO2-nya juga udah 0 ya kalau di sini. Iya. Nitrogennya 0,14 gitu. Udah 1 belum totalnya? Totalnya 1 belum? Kalau kelebihan nitrogennya kurangin aja sampai jumlah totalnya 1, kira-kira berapa? Nitrogennya jumlahnya dikurangi biar hasil totalnya 1. Coba 0,1 saja berapa? Tadi belum ini tuh. Belum, yang lamanya belum hilang. Masih kelebihan dikit, 0,064 kali. Oke, di oke aja lah, nanti terdistribusi dengan sendirinya. Di oke aja. Atau itu sebenarnya berapa sih? Bisa 9 berarti 0,06431. Oh ya udah. Sip. Oke. Oke, masuk ke condition. Ya, gasnya itu di sana katakanlah pressure-nya 40 bar. Nah, diubah nih di satuan, ubah unit. Ini tutup dulu. Berarti spreadsheet-nya dihapus dulu ya. Enggak. Oke. Ambil dari SI aja deh. Ambil dari SI. Klik SI.
Kopi. Tulis badak. Badak. Oke. Kemudian molar flow-nya tapi diubah. Satuan molar flow. Normal meter kubik. Itu suara siapa tuh bocor tuh? Kayak di pasar. Itu yang bocor siapa tuh? Dicek dulu. Kayak di pasar itu. Oke, normal meter kubik per jam gas. Oke. Kemudian apa lagi ya? Temperatur Celcius tekanannya bar ya. Oke, apalagi ya? Heating value ya. Higher heating value, HHV. Nah itu kan heating value. BTU per SCR. Kemarin yang bocor siapa? Siapa kemarin deh? Salman. Sekarang ada lagi bocor nih. Kemarin Salman bocornya itu kebun binatang keluar semua tuh. Sekarang apa lagi itu? Kalian, aduh. Sudah, oke. Oke, sekarang itu kasih datanya dihapus dulu yang data. Itu nanti kita bikin baru, soalnya habis ngubah satuan tuh nanti nggak terekam ke spreadsheet yang baru tuh. Dia spreadsheet ngikutin satuan yang lama. Gitu jeleknya ISIS tuh di dalam spreadsheet mengakomodasi satuan yang lama. Jadi kita kalau keburu bikin spreadsheet gitu ya, kemudian kita ubah satuan nggak ngaruh di dalam spreadsheetnya tuh, ikut yang lama gitu ya. Jadi kalau mau bikin spreadsheet pastikan satuannya bener dulu semua. Oke, yang satu itu tulis feed gas. Oke, temperaturnya itu di 30. Pressernya kamu si KPA sih. Pressernya bar, coba ganti. Mumpung belum bikin ini spreadsheet. Tutup dulu. Ke unit lagi. Pressernya jadi bar. Jauh amat ke sini, di home juga ada tuh. Home sebelah bawahnya kan unit itu. Kenapa jauh amat ke sini? Benar, Pak. Lupa di on mic, Pak, sebentar, Pak. Home itu sebelah kiri atas. Nah, itu. Oh ya. Jangan grogi. Unit set nanti hilang, lupa. Oke, klik unit set. Pressure ya tadi. PR terus. Iya, Pak. Bar aja biar sama dengan yang di lapangan. Pressure diganti. Iya, udah. Oke. Double klik lagi isi tuh, pressure-nya belum. Oke, pressure-nya berat 40 bar. Temperaturnya 30. Oke, molar flow-nya tadi data yang di PPT teman-temannya coba sebutkan berapa?
Molar flow, ayo. Tadi Ini berapa tuh? Normal ada boiling fuel. Nah, 24 jam 99.000 berapa tuh? 99.630 kilo. Coba 99.630.000 dibagi 24 berapa? berapa? Biar jadi kilo normal meter kubik per jam. 41 sama 1,25 Pak. Nah, masukkan itu. Ini bukan kilo ya, satuan di sini. Jadi kalian harus tambahin 0,3 biji belakangnya. Oh ya. Coba itu berapa MMS CFD ya? Kalau ditarik tuh. Nah, dikonversi ke SCPD Pak. Oke, Akmal sekarang. Oke, Kisra ya. Siapa sih ini namanya? Kisra. Ya Pak Gisra. Kisra sekarang itu kan dalam satuan normal meter kubik per gas ya. Coba untuk ngecek sebentar, saya pengen lihat kalau di satuan mm berapa. Klik unit set. Kalau begitu ini dulu deh, di show table dulu, Kisra. Ya Pak, sebentar. Ini udah, saya nggak ikut lagi. Nah, klik kanan show table. Oke, double klik. Temperatur jadi T. Pressure jadi P, molar flow jadi F. Oke, silang. Kemudian coba di unit setnya diklik. Coba molar flow-nya ubah sebentar jadi MMS CFD. Ini Pak. Oke, segitu ya. 119. Coba kalau dideketin keluar nggak kilo normal meter kubiknya? Enggak ya Pak, MMS CFD keluar ya.
Oh iya ya. Ke bawah coba ke yang tabel. Ke yang tabel coba. Keluar nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi kita harus dapetin 2 flow ya. Ini biarin MMP CFD aja, tapi coba bikin spreadsheet. Bikin spreadsheet, ya. Di situ kasih nama kilo normal meter kubik per H. Kamu apa enggak tadi anunya? Konversinya berapa? 1 mm berarti berapa kilo normal meter kubik? Coba di spreadsheet, klik spreadsheetnya. Tulis di situ berarti berapa angkanya? Coba geser ke sini. Kelihatan itunya. MMSFD-nya berapa itu? 3719, Pak. 3719. Ya. Itu B1-nya ya oke. Benar enggak apa-apa MMSFD. Di A2-nya berarti kamu masukin tadi kilo normal meter kubiknya berapa tuh? 44 berapa tadi? Kecatat nggak? Catat, Pak. Ribu ya tadi. Kilo normal. Enggak kilo kalau udah ada. Oh iya, benar. Nah, berarti ya sudah ya. Oke. Sekarang kita hitung energinya ya. Itu konversinya berapa ya? 1 mm. Oke, kalau 1 mm berapa kilo normal kubik tuh? 1 mm berarti yang 1 mm tulis aja 1. Nah, MMSFD-nya di B3-nya di A4 sama dengan B2 per B1 kan? Normal meter kubik per jam itu konversinya ya. Nggak boleh pakai Excel, harus ditulis apa. Kok B sih A ya? Sorry A. Oh iya. B satuan. Nah itu normal meter kubik per jam, hanya kecil ya. Jam itu hanya kecil. Kok itu sih dibagi A1 mal? Yang ini kan, Pak? Iya, itu dibagi A1. A2 kan apa? A2 dibagi A1, benar. Benar, Pak. Jadi berapa tuh? Kok sama sih nilainya? A2 per A1 berapa tuh? Duh, Sama. aneh nggak menghitung dong dia. Harusnya dibagi sesuatu berkurang dong. Mal, masa kayak dibagi 1 itu mal? Coba. Oh, kalau ini Itu bisa. baru bener mal. Duh gimana sih mal? Isra, Iya, Pak. kenapa yang itu jadi error ya? Lihat aja lah, bikin lagi ya. Sama dengan. Nah, bener sekarang. Oke, normal meter kubik per jam. Oke, kemudian di C1 import variabel
higher heating value fit guys. Sudah. Oke, aduh, cuman segitu ya. Di D1 tulis satuannya MMBTU per MMSCR. Oke. Mal, saya kalau saya kalikan A1 ya, mal. Isra, kalau saya kalikan A1 dan C1 jadi apa tuh? Satuannya. MMBTU per D. Ya oke. A1 dikali C1. Tulis satuannya. Itu unitless dulu. Unitless. Oke. Oke. Kemudian kalau MMBTU per D ya. Oh. Ingat nggak tulis di C1 satu coba kalian cari di Google hubungan antara BTU dan watt atau joule. Satu BTU berapa joule? Ini Pak 1055. Oh, satu BTU 1055 joule ya. Oke. 1055 ya. Sip, balik lagi. Berarti tulis aja satu apa tadi? Satu apa? Satu joule 155 ya. Konversinya. Oke. Itu satu BTU atau satu MMBTU? Ini 1 BTU Pak. Oke, berarti oke, sekarang dikalikan berarti. Sama dengan di C4 ya, sama dengan berarti C berapa tuh? C2 ya. C2 ya kan? C2 dikali C3 itu kan jadi joule ya nantinya. Dikali MM itu juta ya, berarti dikali 10 pangkat 3 10 pangkat 6 sorry. Dibagi D1 hari berapa detik? 1 hari Nah itu dibagi 86.400. ya. 86.400. Unitless. Itu jadinya joule per Second ya Pak. iya, joule per second. Nah, biasanya sebentar, satuan coba ke unitless di luar satuan defaultnya apa di sana? Ini Pak. Bukan, keluar dulu. Unit ke unit set. Tadi harusnya diubah di depan, saya lupa. Set power apa? Power satuannya. Situ. Kilowatt. Kilowatt. Oke, kita ikutin. Soalnya
Kalau kilowatt harus kilowatt gitu loh. Oke, silang masuk. Ini jadiin kilowatt. Ini joule per second berarti sama dengan D4 dibagi 1000. Iya kan? Unit less. Ini KW. Kan kilojoule per second kan KW kan? Nah, ini dulu kalian pahami. Jadi apa namanya? Case-nya kita belum mulai ya tadi. Jadi ada energi berupa gas ya yang dipakai PT Badak ini untuk memproduksi steam. Oke. Jadi dipakai di mana gasnya? Dipakai jadi kompor. Jadi bakar kayak di kompor gas gitu ya. Tapi kalau di industri namanya bukan kompor gas ya. Gasnya bukan gas tabung melon ya. Gasnya gas alam kemudian dibakarnya di boiler. Boilernya ini jadi burner gitu ya. Bahan bakar gas boiler. Pun dimute aja. Ya udah keluar aja. Bisa. Kecilnya itu total. Oke. Nah. Oke. Jadi gasnya itu jumlahnya berapa tadi? Kisma kalau di kan per 24 jam kan per 24 jam sehingga kita dapat flow konversinya. Kalau di ISIS kan nggak bisa per 24 jam berjam konversi ke MMSCFD karena untuk jadi energi ya enaknya di MMSCFD karena kan begitu dikali kalorinya. Coba lihat lagi lagi Apa putus-putus, Pak? Kisma? Iya, Pak. Putus-putus, Pak, tadi. Sejumlah 3.037.109. Iya. Oke, sekarang udah jelas. Ini jelas, Pak. Kisma, udah jelas belum? Jelas. Oke. Nah, untuk jadiin energi, ya biasanya enaknya langsung ke KW kan. Nah, untuk jadiin KW, kamu enak kan kalau satuannya MMSCFD, dikalikan kalorinya itu MMBTU per MMSCF kan jadi MMB. Langsung Pak, maaf, Pak, suaranya putus-putus lagi, Pak. Gitu ya. Oke, sekarang bikin airnya. Airnya tadi balik lagi ke PPT berapa katanya data water yang digodong ya untuk jadi steam.
ya. Coba masuk ke PPT tadi, yang tadi infonya. Yang mana, Pak? Yang ini. Kisma, ada nggak suara saya? Putus-putus, Pak, dari tadi. Boilernya, coba dibaca tuh, 1229 ton per jam. Buat baca PPT-nya apa ini, Pak? Bukan Kisma, tadi buka tadi, data tadi dibuka. Ya, Pak, ini saya cuma dapat yang ini. Kisma, dengar nggak suara saya? Nah, baca tuh, 1229 ton per jam. Oke, sekarang ke ISIS lagi. Tutup ininya, spreadsheetnya. Kita bikin jalur airnya. Oke. Feed water. Kemudian temperaturnya datanya 170 Celcius. 170 ya, Pak? Iya, 170 Celcius. Pressernya itu, kemarin berapa ya? Bentar. Ada nggak di PPT pressernya datanya? Ada nggak pressernya? Ya, nggak ada ya? iya, Di Pak. info yang sebelumnya, saya kan kasih gambar. Yang ini, Terus, Pak. yang satunya. Sebentar, Pak. Nah, itu. Cuman dapat 3 gambar, Pak, saya. Nah, itu, Jom. Itu 60 bar ya? Oke, berarti kalau itu 60 bar, 61 aja buat 61. Nanti keluarannya kita bikin 60 bar. 61 bar. Flow-nya tadi di mass flow. Di mass flow-nya ganti ton per jam. Unit setnya. Ya. Sudah, Pak. Ton per jam berapa tadi? 1229 berapa tadi datanya? Iya, Pak, 129. Ya, masukin aja. 1229. Komposisinya belum dimasukin untuk air 60% di satu. Sudah, Pak. Oke, suitable. Oke, simpelkan, jadi double klik. Molar flow dihapus semua. Remove. Editnya mass flow. Oh, mass flow, Pak. Add mass flow. Ya. Kemudian cari mass flow-nya. Sudah, Pak. Udah itunya show labelnya dilepas biar simpel. Sentralnya, ya. Sentral sebelah kanan. Show label. Oh ya, Show sebentar. label. Ya. Oke, sekarang bikin boilernya dengan separator aja. Iya, Pak, sudah, Pak. Oke, double klik. Kasih nama boiler.
Berapa? Boiler. Oke, inletnya berarti tadi stream yang atas ini inletnya tadi yang air tadi. Tuh, kok basis yang paling atas tuh. Nah, ada tulisan stream tuh. Nah, itu. Feed water. Oke. Energinya api. Kasih nama api. Vapor outletnya steam. Bawahnya kasih kondensator. Oke, silang. Sekarang di spreadsheet apa tuh? Ya, di spreadsheet itu tulis di A5 efisiensi. Kita efisiensi. Kita asumsi dulu 80. Oke, jadi di A6 real. Tulis real panas. Ya, di B6 itu sama dengan buka kurung B5 per 100 ya. Tutup kurung dikali C5. Nah, itu unitless saja dah. Ini harusnya KW satuannya kan. Oke, di B6 klik kanan export. Tadi api ya, namanya api. Powernya. Oke, tutup spreadsheetnya. Sekarang lihat steamnya terbentuk kan? Belum ya, Pak? Coba klik di apinya, klik kanan suitable. Sudah ada yang isi belum? Jangan hit low, power. Kenapa? Double klik ya. Itu hit low-nya hapus saja. Kita mau powernya. Coba di double klik ininya, boilernya ada apa tuh? Nggak mau ngitung tuning. Apa message-nya? Not so, Pak. Not so. Kayaknya ada yang data yang salah ini. Coba data di spreadsheet lihat. Jangan-jangan 4156 itu coba data di PPT-nya. Jangan-jangan 99650 tuh bukan kilo itu ya. Normal meter kubik per jam. Coba kalau dibikin tanpa kilo. Saya lagi nggak bawa laptop jadi datanya nggak ini. Nanti kita ulang minggu depan kita ulang. Sebentar. Jadi jangan dibuat kilo. Berarti tadi kebanyakan. Nolnya. Ini Pak. Segitu ya jadinya ya. Iya. Jadi MMSFD-nya juga bukan segitu berarti ya. Berapa tuh jadinya? Oh iya, sebentar. Bisa dicek di sana di unit chat. Berarti dua yang mana Pak tadi, Pak?
Coba sekarang diisi, silang dulu sedang. Ini kan udah MMS CFD kan? Di feed gas, coba di feed gas, tulis. Nah, tulis berapa tadi? Berapa normal tadi? 4441. 4151 Pak. Nah, tulis di situ. 4151 tapi arahin ke normal. Oh, Normal meter kubik. ini apa ya? Nah, itu kan 3,7 mm. Benar-benar. 3,718. Tapi enggak bener harusnya ini. Itu kebaca tuh. Yang ini Pak tadi udah diganti. Oh iya Pak, baca. Dari itu. Jadi steamnya di klik kanan sortable. Sortable. Sudah Pak? Ya, double klik. Itu pressure drop di boilernya kasih 1 biar ujungnya 60. Klik tangkinya, klik boilernya, klik parameter. Satu pressure dropnya ya? Nah, Iya Pak. ya. Ini pressure dropnya udah isi belum? Masih Maaf Pak, putus-putus Pak suaranya Pak. Ya itu di inlet KPA itu 1 tapi arahin ke bar. Oke. Udah benar itu kan defaultnya KPA, nggak apa-apa. Kok jadi kuning Isra? Tadi udah benar. Iya Mas, benar Pak. Sudah Pak. Oke, yang ke bawah lihat warnanya berapa? Klik kondensasi. 60, oke. Iya Pak. Oke. Pahami ini dulu ya sebelum nanti minggu depan apa namanya? Atur tugasnya adalah sehingga didapatkan temperatur steam standarnya di 450 di sana. 122 tonnya berarti kan itu kan dingin ya, berarti kebanyakan air ya, ya enggak? Jadinya adem karena standarnya 450 di sana. Berarti kamu harusnya turunin 1229-nya sehingga mendapatkan ya temperatur di 450-an. Tugas 1 ya. Kisra ya. Paham nggak Kisra? Mulai dulu apa tadi suaranya putus-putus Pak di saya? Iya. 1229 ton per jam. Sampai mendapatkan temperatur steam di 450. Oke. Kisra, jelas nggak? Masih putus-putus Pak tadi Pak. Oke, saya chat di ini aja ya, di grup ya. Nah iya Pak, benar Pak. Sekarang udah putus-putus nggak? Nah ini jelas Pak.
ubah mass flow-nya 1229 ton per jam itu, paham? Sampai dapatin temperaturnya di 450-an Ya, ya, temperatur oke. steamnya. Oke. Yang kedua, lihat pengaruh ketika efisiensinya berubah. Tadi kan 80. Kalau 70 gimana? Kalau 60 gimana? Oh ya, Terhadap nilai temperatur steam. oke. Oke ya. Oke, Jadi Pak. saya bikin yang case-nya simpel dulu. Jadi memahami dulu kinerja ini, baru kita bahas detailnya minggu depannya. Itu ya. Ya, Silakan Pak. lanjut ya, Citra ya. PR-nya 2 tadi. Ya, Pak.
Oke teman-teman, jadi ini ada yang mau ditanyakan atau tidak dari awal tadi? Kalau tidak ada, langsung lanjut kita ke yang tugas dari Bapak tadi. Lihat C. Saya dapat info tadi dari Bapaknya, ternyata harus diberi dulu tugasnya sekarang dicontohin ya. Oke. Jadi ini suhu sistemnya udah 450 derajat Celcius, laju air heat waternya di 506,3 ton per hour. Sekarang kita mau lihat hubungan efisiensi dengan suhu steam. Oke. Ya, teman-teman bisa kita pakai ini ya, fitur case tadi buat cari tahu hubungannya. Pertama kita harus nentuin dulu independen sama dependent variabelnya. Independen variabel berarti kan yang mempengaruhi, dependent variabel berarti yang mempengaruhi itu efisiensi. Coba bisa ya? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya pakai case tadi. Ternyata nggak bisa ya pakai case tadi. Berarti kalau gitu manual. Oke, teman-teman tinggal dirubah aja berarti efisiensi di sininya. Misalnya 100%. Nah, bisa kelihatan ternyata temperatur steam semakin meningkat. Berarti kalau misalnya ini, nah berarti bisa kita simpulkan efisiensi dan suhu steam itu berbanding lurus. Semakin tinggi efisiensi, maka suhu steam dihasilkan semakin panas. Oke, ini tugas dari Pak Sarifnya cuma seperti ini teman-teman. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ini tuh berarti efisiensi ini ya, si aliran energinya. Kalau 100% berarti semua energi yang dihasilkan digunakan sepenuhnya untuk memanaskan feed water. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, kata Pak Sarifnya diserahkan ke ketua kelompok masing-masing. Kalau misalnya ditanyakan bisa langsung sekarang dijelaskan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Sekian tugasnya sudah dirapikan. Saya akhiri berarti kelas malam ini.
Oh, ada pertanyaan ternyata. Sebentar. Oh ya, sudah aku baca. Sorry. Oh, ternyata banyak ya. Bentar ya. Satu-satu. Ini nomor ini. Data boiler boleh. Data boiler yang mana nih, Siti? Yang tadi itu dari, nah ini pressure dropnya 1 bar atau 100 kpk. Terus tadi itu cuman di connectionnya doang ini, nama-namanya doang. Terus sisanya udah nggak ada yang dirubah lagi. Paling tadi nih yang API ini, yang API itu diekspor dari spreadsheet dari sini. Nah ini yang real panas ini, klik kanan, terus ekspor formula, ekspor ke ini API, ekspornya power. Nah ini terus klik sini. Nah udah kayak gitu caranya. Oke, Siti gimana, udah jelas belum Siti? Oke, next aja, tadi ketinggalan yang jauh ternyata. Di boiler udah tadi itu bisa di boiler yang tadi cuma isi energi sama pressure dropnya bar ya, satuannya 1 bar. Ulangi lagi, mau diulangi lagi boleh, diulangi lagi. C1 dapat dari mana? C1 spreadsheet. C1 spreadsheet itu tadi itu dari data ya, kalau salah ya. Lupa lagi dari mana tadi. Iya, kalau saya dari data tadi itu yang dia satu itu. Indikator SCF. Iya dari data ini. Oh ini dari bapaknya itu yang C1 ini disebutin sama bapaknya. Oh ini Hafi Ketebir. Oh iya benar-benar, iya Hafi benar. C4 nggak dikali sejuta. C4 dikali dong, kali sejuta ya. C4 kali sejuta deh. C4 kali sejuta. Itu sih. Ya. Coba bentar. Sok. Coba kalau sejutanya, kalau 10 E6 tuh 10 juta atau? Oh iya. Soalnya Iya 1 E6 artinya ya. Iya, kalau 1E6 tuh hasil sistemnya nggak dapet. Coba ya. 1E6 atau 10E6 ya? Coba satu ya. Kalau manual milih 1 juta gitu ya, nggak pakai. Nggak dapet sistemnya. 1, 2, 3 coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar. Kita cek dulu. Dapat tapi dari ini deh. Cuman suhunya turun sih. Enggak, itu molar flow-nya. Oh iya benar. Iya betul, nggak dapat ya. Terus gimana nih? Salah berarti tadi bukan 10 ya. Harusnya 1 ya tadi. Betul. Deh, gimana ya? Nanti orang ngomong kalau kasih bapaknya. Atau masih join bapaknya di sini? Kurang tahu ternyata. Paling nanti orang ngechat bapaknya ya, Der. Nanti diinfoin lagi paling. Iya, bentar. Oke, gitu ternyata teman. Ada yang salah tadi. Ternyata belum berhasil simulasinya. Ya.
Ada yang mau tanya lagi nggak? Masih belum berhasil sih ini sebenarnya si solusinya. Tadi salah ganti. C1 itu bukti itu. Sebentar. C1 itu dari Fitcase. Oh, impor C1 itu. Diimpor dari Fitcase, Oh, berarti kalau misalnya masih kilojoule per kilogram, di unitnya Berarti kita itu benar sejuta kan dikalinya atau emang 10 juta tadi tuh? sejuta Bener dari sejuta. hmm, dari MMBTU. Ya salah tadi udah benar. Yang C1 itu impor Fitcase. Ya, coba ya. Saya kita klik yang dulu. Berarti kalau misalnya satuannya beda, belum konversi kayak gitu di unit chatnya. Berarti tadi di unit chatnya diubah dulu ke high-grading value-nya dari ini hitung value ini. Nah, ini diganti ke BTU per SCF. Mana salah ada kilojoule per gram mol ke BTU per SCF. Kalau C2 sebentar. C2 itu A1 kali C1. Ini. Makan tadi dia main BTU per D. A1 kali C1. C2. Ada yang bertanya nih? Oke, saya angkat C5 sebentar. Cepat. Nah ini. Ini tadi C4 yang salah itu yang diberikan sama Daryl itu. C4. C4 itu dari C2 kali C3 kali 10 pangkat 6, 1 pangkat 6 ke 1 juta. Dibagi 86.400. 86.400 ini konversi dari hari ke second. Kalau 1 jutanya konversi dari mm. MM itu jadi BTU. Ya, C5 itu dari joule ke kilojoule dibagi 1000. C4 bagi 1000. Jadi nanti kilowatt satuannya. Udah, beres. Ada yang mau tanya lagi nggak? Itu yang day ke second bukannya dikali atau emang dibagi? Dari bapaknya mah dibagi ya. Udah. Harusnya itu kan per day dibagi day ke second dibagi. Kan asalnya per day ini MMBTU per day. Asalnya ini dibagi bener dibagi.
C2, C3. Ya, lagi dibagi benar. Karena kan awalnya per day, kalau per second kan berarti 1 day itu kan 86400 second.